Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Orang tua itu sangat gugup dan gugup. Dia telah menyadari bahwa dia telah salah. Adik laki-laki di depannya sebenarnya adalah seekor naga yang menyeberangi sungai, seorang pendekar pedang yang hebat. Saya memberanikan diri untuk bertanya, siapa nama Anda? Su Yiji terlihat sangat serius. Karena kebaikan orang tua itu, dia layak mendapatkan perlakuan seperti itu. Pria tua itu langsung panik, dan dengan cepat melambaikan tangannya, sama-sama, ini busuk, saya tinggal di hutan belantara, dan saya selalu dipanggil dengan jenis yang sama di pegunungan. Awan kuning. Su Yi mengeluarkan sepanci anggur dan tanda yang diberikan oleh lelaki tua Huang Yun sebelumnya, dan menyerahkannya, pertemuan adalah takdir, dan aku harap untuk menerimanya. Tanpa pandang bulu, sudah dijejalkan ke tangan lelaki tua itu. Oke, aku juga harus pergi. Su Yi mengucapkan selamat tinggal sambil tersenyum, lalu melayang pergi. Sosoknya membumbung tinggi, lengan bajunya berkibar, dan menghilang di kegelapan malam dalam sekejap. Huang Yun menatap kosong pada semua ini, sebelum kembali sadar setelah beberapa saat, bergumam apakah tuan itu abadi dengan kekuatan magis yang besar. Sepengetahuannya, makhluk abadi sudah menjadi makhluk paling luar biasa di dunia. Singkirkan token dan lihat kendi. Bagaimanapun, Huang Yun tidak bisa menahan dan membuka kendi. Tiba-tiba, ada aroma anggur yang menyegarkan keluar. Hanya menyesap, seluruh tubuh Huang Yun penuh vitalitas, dan hatinya santai dan bahagia, dan dia merasa seperti peri. Apakah ini anggur peri yang diminum para dewa? Mata Huang Yun berbinar. Dia buru-buru meletakkan kendi itu dengan hati-hati dan pergi dengan gembira. Saya hanya merasa bahwa pengalaman saya malam ini seperti legenda kuno dan magis itu, dan saya telah mengalami nasib peri yang tak terlupakan. Pada malam hari, bintang-bintang jarang terlihat. Sebuah perahu datar mengarungi lautan awan, membawa Su Yi pergi. Rekan Taois benar-benar orang yang menarik. Suara merdu terdengar. Didampingi oleh suara itu, Sining, mengenakan linen sederhana, dengan sosok yang sangat tinggi dan ramping, muncul mengambang dan datang ke perahu. Rambutnya seperti tinta ditarik dengan tali merah sesuka hati, matanya seperti titik lak, alisnya seperti bulan sabit, dan dia cantik dan bergerak. Seperti sebelumnya, temperamennya halus dan terlepas, dan kecantikan itu cukup untuk membuat dunia pucat. Apakah kamu berbicara tentang aku minum dengan iblis kecil itu malam ini? Su Yi tersenyum, tidak heran jika Sining tiba-tiba muncul. Memang. Sining menatap wajah tampan Su Yi sambil tersenyum, aku sungguh tidak menyangka kamu bisa mengobrol dan tertawa dengan monster kecil itu, dia bahkan memberinya berkah yang besar. Sebelumnya, Su Yi memberi monster kecil itu sepanci minuman peri. Tapi itu tidak terlalu berharga. Yang sangat berharga adalah bahwa token yang dikembalikan Su Yi ke monster kecil itu memiliki kekuatan Dao yang sangat istimewa. Su Yi berkata dengan acuh tak acuh, dia dulu baik padaku, dan yang sangat jarang adalah kebaikan itu datang dari alam. Kamu harus diberi hadiah. Sebenarnya, tidak banyak misteri dalam token itu, hanya saja dia menggunakan kemauannya sendiri untuk mengukir sebaris kata yang mengandung misteri jalan. Melihatku seperti melihat surga. Membawa awan kuning di tubuhnya akan sangat bermanfaat untuk latihannya. Jika nyawanya terancam, dia juga bisa melindunginya. Sining cukup tersentuh dengan hal ini. Karena, sejak kecil, kakeknya selalu mengajarinya bahwa dalam perjalanan latihan, selain melakukan apa yang tidak ingin dilakukan kepada orang lain, masih banyak lagi perlakukan orang dengan kebaikan, dan Anda tidak perlu peduli apakah pihak lain membalas budi atau tidak. Tindakan Su Yi malam ini membuatnya merasa bahwa, jalanku tidak sendirian. Bukankah itu Luo Tian bersamamu? Su Yi bertanya sambil tersenyum. Dia sangat terkesan dengan Luo Tiandu. Ketika dia mengirim Sining menjauh dari reruntuhan Istana Naga, dia bertarung sengit dengan putra dewa ini, yang bisa disebut tak tertandingi. Dan, pada saat itu, juga disepakati bahwa saat kita bertemu lagi, kita akan memutuskan antara hidup dan mati. Alasannya juga sangat sederhana, Luo Tian menganggapnya sebagai target pembunuhan, bahkan Sining tidak dapat membujuknya. Su Yi tidak merasakan apa-apa tentang ini,
tetapi menantikannya. Sining mengerutkan kening dan berkata tanpa daya, saat aku datang untuk mencarimu kali ini, dia ingin ikut denganmu, tapi aku menolak. Lagi pula, aku benar-benar tidak mau. Tidak ingin kamu berkelahi. Suyi tertawa, apa yang kamu khawatirkan? Aku berjanji bahwa jika kamu menang, aku tidak akan membunuhnya. Sining berkedip dan berkata, tapi bagaimana jika kamu kalah? Suyi langsung mengerti. Dalam analisis terakhir, Sining mengkhawatirkan keselamatannya sendiri. Setelah memikirkannya, Suyi berkata, jadi, kamu di sini untuk membujukku agar tidak menghadiri pesta Pantao itu. Saat ini, tinggal 3 hari lagi sebelum Peach Fair dimulai. Sining muncul saat ini, yang pasti terkait dengan masalah ini. Suyi tidak terduga, Sining menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, saya di sini, hanya untuk memberitahu Anda secara langsung, pertemuan Pantao ini, sudah lama menjadi sasaran banyak dewa dan dewi. Suyi sudah mengantisipasi hal ini. Bagaimanapun, anak-anak para dewa itu ditakdirkan untuk mengetahui bahwa mereka bertanggung jawab atas kekuatan reinkarnasi, yang merupakan bidah yang tidak akan ditoleransi oleh para dewa. Melihat Sining melanjutkan namun, sebagian besar dewa dan dewi telah berjanji bahwa kecuali Anda kalah di pertemuan Pantao, mereka tidak akan keluar sendiri. Suyi terkejut sesaat, dan berkata, artinya, jika saya menang, mereka tidak akan melakukannya. Tepat. Sining mengangguk, hanya itu yang bisa kulakukan untukmu. Suyi terkejut, dan baru saat itulah dia menyadari bahwa janji para dewa dan dewi sebenarnya terkait dengan Sining. Tidak diragukan lagi, dia tahu bahwa dia pasti akan pergi ke pertemuan itu, jadi dia maju ke depan dan menggunakan kekuatannya sendiri untuk membuat para dewa dan dewi itu membuat jaminan seperti itu. Memikirkan hal ini, Suyi tidak bisa menahan perasaan tersanjung, dan berkata dengan emosi, kamu tidak harus melakukan ini, lagi pula, dengan cara ini, orang-orang dari domain dewa tahu bahwa kamu ada di pihakku. Begitu mereka ditusuk. Sining tersenyum dan mengangkat tangannya untuk berhenti. Kamu tidak takut pergi ke perjamuan Pantao, mengapa aku harus takut dengan ini? Lautan awan bergejolak dan malam bagai tinta. Dia duduk di buritan perahu, dengan penampilan yang tiada taraf dan halus. Di mata Suyi, dia sangat cantik. Pada akhirnya, Suyi tersenyum dan berkata, mereka yang mengenal saya, apa yang saya khawatirkan, mereka yang tidak mengenal saya, apa yang saya inginkan, di jalan, bisa bertemu dengan sesama Tao. Ini keberuntungan saya untuk bertemu dengan Anda. Dia memang merasakannya. Sining tertegun sejenak, dan keindahan batu giok putih yang sempurna sedikit tidak nyaman. Segera, dia berkata dengan lembut, dalam hatiku, sesama Taois juga seperti orang kepercayaan, dan jalan tidak sendirian. Suasana menjadi agak halus tanpa alasan. Suyi memahami perasaan ini. Saya tidak ingin merusak suasana, jadi saya hanya tersenyum sekembalinya dari klub Pantao. Saya akan mengajak rekan-rekan Tao untuk minum bersama untuk mengekspresikan rasa terima kasihku. Sining berpikir sejenak dan berkata, rekan Taois itu, jangan lengah, meskipun sebagian besar dewa dan dewi telah berjanji untuk tidak mengakhirinya secara langsung, mereka akan mengirim para dewa di sekitar mereka untuk melakukan sesuatu. Suyi berkata para utusan, mungkinkah orang-orang tua yang dipenjarakan oleh para dewa di negeri dongeng ini sejak era Tai Huang? Sining terkejut, dan berkata dengan takjub, teman Taois sudah tahu. Suyi berkata saya melihatnya di Laut Cina Timur, dan saya berspekulasi pada saat itu bahwa di negeri 49 benua di negeri dongeng, mungkin ada penjara suci, yang serupa dan malaikat yang dipenjara. Sining mengangguk dan berkata memang seperti yang teman-teman Tao tebak bahwa malaikat yang dipenjara itu tersebar di seluruh negeri dongeng, dan bahkan aku tidak tahu berapa banyak orang yang ada. Tapi yang pasti di tahun-tahun berikutnya akan semakin banyak utusan ilahi yang muncul di samping anak-anak dewa itu. Termasuk Luo Tiandu. Setelah meninggalkan reruntuhan Istana Naga, Luo Tiandu dan aku pergi ke Xianji Xiangzu bersama untuk membuka penjara yang telah disegel untuk bertahun-tahun untuk menyelamatkan para dewa yang dipenjara. Dewa-dewa itu pernah melayani dewa klan Luo Tiandu. Kini menjadi bawahan Luo Tiandu. Suyi tiba-tiba bertanya, bagaimana denganmu?
Sining berkata, nenek moyang saya berasal dari negeri dongeng, bagaimana saya bisa menggunakan orang-orang negeri dongeng sebagai budak? Belum lagi, saya tidak membutuhkan orang lain untuk membantu saya sama sekali. Saya. Su Yi mengangguk. Sining berbicara tentang masalah lain dan berkata, selain ancaman ini, Anda juga harus waspada terhadap Qing Qiao, Jin Zuliu, dan lainnya. Ketika mereka berada di reruntuhan Istana Naga, mereka sangat menderita dari tangan Anda. Di persik ini pertemuan, mereka sangat baik. Dapat diakhiri secara langsung. Selain itu berbicara tentang ini, Sining mengerutkan kening, belum lama ini, saya mendengar Luo Tiandu berbicara tentang domain dewa itu, beberapa dewa di samping tampaknya dirangsang. Dikatakan bahwa sebelum jalan untuk menjadi dewa di dunia abadi muncul, kelompok teroris kuat lainnya akan dikirim. Karakter yang menakutkan dan kejam turun ke negeri dongeng. Saat ini, dapat dipastikan bahwa Wali Arhat, Jiayun, di bawah kursi utama Buddha lampu pembakaran, dan Huo Jianfeng, salah satu dari 4 Daozi, dari pengadilan Tao Sanxing, Wenren Qingyu, Kaisar tak tertandingi dan putri klan Wenren dari ras Dewa Alam Api, akan muncul di dunia peri kapan saja. Jiayun, Huo Jianfeng, Wenren Qingyu. Untuk Su Yi, tidak jelas apa yang diwakili oleh 3 nama aneh itu. Namun, karena mereka dapat diperkenalkan oleh Sining dengan sungguh-sungguh, itu tidak diragukan lagi membuktikan bahwa ketiga karakter anak dewa ini ditakdirkan untuk menjadi tidak biasa. Su Yi berkata dengan penuh minat bagaimana mereka dibandingkan dengan Luo Tian. Sining berpikir dan berkata, terlepas dari latar belakang dan asal hewan peliharaan seseorang, hanya dalam hal kekuatan tempur, Luo Tian berada pada level yang sama dengan orang-orang ini, dan mereka bisa disebut itu pantas mendapat kata, tak tertandingi. Setelah jeda, dia berkata dibandingkan dengan Qing Qiao, Jin Zuliu dan yang lainnya, omong-omong, mereka lebih rendah. Gu Yunchan, murid dari orang tua yang pintar. Bung, mungkin bisa dibandingkan dengan Jia Yun, Huo Jianfeng, dan Wenren Qingyu. Berbicara tentang Gu Yunchan, Su Yi tidak lagi bingung, dan segera menilai kekuatan para dewa yang dapat dianggap oleh Sining sebagai jenis level yang tak tertandingi. Begitulah Su Yi berpikir sambil berpikir, tidak ada gunanya terlalu takut. Sining. Dia akan mengatakan sesuatu ketika dia melihat Su Yi sudah tersenyum dan berkata, saat itu di kedalaman Laut Cina Timur, baik Gu Yunchan maupun King Wu mati di tanganku. Kata-kata yang tidak disengaja, tetapi seperti guntur di tanah. Sining terkejut, mata bintangnya yang indah melebar, dan wajahnya yang cantik dan vulgar sedikit kusam. Gu Yunzhen. Di antara pasukan klan iblis di domain dewa, orang ini termasuk di antara 10 kaisar iblis teratas. Yang paling penting adalah Gu Yunchan adalah musuh yang paling dibenci Sining. Dalam debat Taijing yang terkenal di dunia di domain dewa, Gu Yunchan pernah secara brutal membunuh adik Sining, Siyu. Ketika saya mendengar Luo Tiandu mengatakan bahwa Gu Yunchan juga datang ke negeri dongeng, dia menyulut kebencian di hati Sining. Tapi dia tidak menyangka bahwa Gu Yunchan sudah mati. Dan di tangan Su Yi. Untuk beberapa saat, Sining tidak bisa mempercayainya. Kamu benar-benar membunuhnya, mau tak mau dia bertanya. Ingat URL. Su Yi secara singkat menyatakan pertempuran yang terjadi di Laut Es Magnetik Yuan. Setelah mendengarkan, Sining merasa lega, belum lagi betapa bahagianya dia, kebencian yang telah dia kumpulkan selama bertahun-tahun terlepas. Tak lama kemudian, dia merasakan kejutan lagi. Pada tingkat Raja Abadi, Su Yi dapat menggunakan cahaya ilahi magnetik primordial yang ditutupi oleh Laut Es Magnetik Primordial untuk membunuh Gu Yunchan dan King Wu di satu gerakan. Jika pertempuran ini dikembalikan ke domain dewa, itu ditakdirkan untuk memicu badai. Puan Gu Yunchan, lelaki tua yang pintar, dan klan kuno di belakang King Wu, saya khawatir mereka tidak dapat menerima kenyataan ini. Ngomong-ngomong, sekarang aku sudah menginjakkan kaki di Taijing, jadi. Omong-omong, Su Yi tersenyum, kamu tidak perlu mengkhawatirkanku lagi. Dia bisa merasakan bahwa Sining benar-benar membantunya dan mengkhawatirkan keselamatannya, jadi yang harus dia lakukan sekarang adalah menyelesaikan masalah Sining. Lebih percaya diri pada dirinya. Tapi siapa sangka ketika dia mengucapkan kata ringan ini,
Xining tidak bisa tenang, dan kehilangan suaranya membuktikan Dao Taijing. Mata bintangnya lebar dan bulat, menatap Suyi seolah menatap monster. Jika saya ingat dengan benar, Anda telah membuktikan Dao kepada yang abadi. Raja Realem sejauh ini, kurang dari setengah tahun, kan? Ini terlalu banyak untuk membuktikan Dao. Sebelum penjelasan Suyi, Xining berkata dengan cemas, apakah kamu terlalu tertekan, atau situasi di dunia telah mengancam kelangsungan hidupmu secara serius? Suyi tercengang dan tertawa dalam hatinya, bagaimana mungkin ada sesuatu di dunia ini yang dapat menekannya? Tapi ketika dia melihat kekhawatiran yang tidak disembunyikan antara alis Xining dan kekhawatiran dalam kata-katanya, hatinya tiba-tiba terbalik, dan matanya melembut. Dia tidak terburu-buru menjelaskan, dia meletakkan dagunya di satu tangan dan mendengarkan dengan tenang. Saya hanya merasa bahwa Xining pada saat ini, memancarkan kecantikan yang berbeda, kecantikan semacam itu tidak lagi sebanding dengan penampilan, temperamen, dan penampilan. Itu berasal dari keindahan hati dan tulang. Hanya yang peduli dan peduli yang bisa mengerti. Xining tidak memperhatikan perubahan halus dalam suasana hati Suyi. Dia mengerutkan kening, mata bintangnya sedih, dan dia berpikir, saya lupa, selain karakter tingkat anak dewa itu, Anda memiliki banyak musuh di kehidupan Anda sebelumnya, dan saya pikir ancaman yang ditimbulkan oleh merekalah yang membuat Anda harus membabi buta mengejar kultivasi, terobosan bisa. Dengan cara ini, pasti akan mempengaruhi fondasi Dao Anda, yang... Suyi tidak bisa menahan tawa. Xining memelototinya dan berkata, rekan Taois, tidakkah menurutmu aku bercanda? Suyi dengan cepat membuang senyumnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, kamu setiap kata dan setiap kata yang saya katakan, saya mendengarkan dengan cermat di telinga saya dan mengingatnya di hati saya. Bahkan kekhawatiran dan kekhawatiran dalam kata-kata ini dapat dipahami dengan jelas, dan sudah terlambat untuk dipindahkan. Beraninya kau menganggap ini lelucon. Xining tertegun sejenak, lalu mendengus ringan, pahami saja, jika kamu orang lain, aku tidak akan pernah begitu peduli. Omong-omong, dia sepertinya menyadari ada yang tidak beres. Pada saat yang sama, ada rasa malu yang tak dapat dijelaskan di hatinya, dan wajahnya yang cantik sedikit panas. Kata-kata saya sendiri. Apakah dia akan membuat kesalahpahaman di dalam hatinya? Aneh, kenapa dia tiba-tiba kehilangan kendali hari ini dan mengucapkan kata-kata ini, apakah karena dia membantunya membunuh Gu Yunchan? Seharusnya begitu. Saya biasanya tidak melakukan ini. Xining mencoba yang terbaik untuk menenangkan dirinya, tetapi dia bahkan tidak menyadari bahwa telinganya yang kecil dan berkilau telah diwarnai dengan sentuhan merah muda. Aura halus di tubuhnya hilang, dan seluruh orang duduk di sana, seolah-olah ditusuk jarum, tampak sedikit malu dan malu untuk pertama kalinya dalam dunia. Sebagai seorang pria, Suyi tahu betul bahwa dia tidak bisa mengolok-oloknya saat ini. Jika tidak, Xining akan malu dan marah. Dengan batuk kering, ia mulai serius menjelaskan alasan mengapa basis kultivasi menerobos begitu cepat. Xining menghela nafas lega. Tapi ada perasaan aneh di hatiku. Mengenai penjelasan Suyi, dia tidak terlalu serius mendengarkan. Di akhir penjelasan, Suyi tersenyum dan berkata, ngomong-ngomong, aku sudah mengerti maksudmu, dan kamu tidak perlu khawatir lagi. Xining tertegun dan ingin bertanya, paham maksud saya. Tapi pada akhirnya, dia menahan diri, mengangguk sedikit, dan berkata, pokoknya, jika kamu butuh bantuan, jangan diam saja, ini akan membuatku berpikir, Anda tidak menganggap saya sebagai teman Tao sejati. Suyi juga ingin bertanya, apa sebenarnya sahabat Tao itu? Tapi dia tidak bertanya. Pria dan wanita bersentuhan, dan saat mereka bertemu, berkenalan, dan saling mengenal, ini adalah proses pendalaman yang berkelanjutan. Begitu Anda mencapai titik terendah pada waktu yang tidak tepat, mudah untuk mengalahkan diri sendiri. Yang paling penting adalah, bagaimana jika Xining benar-benar hanya menganggap dirinya sebagai sesama Taois, apakah dia akan sangat peduli? Kata-kata yang paling tabu bagi pria dan wanita adalah egois. Percakapan ini barusan. Saya akan melakukannya, Suyi menjawab dengan sungguh-sungguh.
Melihatnya begitu serius, Sining tidak bisa menahan tawa, alis dan matanya melengkung menjadi bulan sabit, yang benar-benar indah dan mengharukan. Suyi tidak bisa menahan tawa, mengeluarkan kendi dan menyesapnya, dan berkata, ngomong-ngomong, aku belum berjanji pada siapapun seperti ini untuk waktu yang lama. Sining mengerucutkan bibirnya yang kemerahan, mengedipkan mata bintangnya, dan berkata, aku tidak memaksamu. Jika ada fitnah di hatimu, jangan peduli. Suyi tersenyum dan berkata, jika ini adalah ancaman, aku tidak bisa menunggu lagi. Sining tampak stagnan, memelototi Suyi, dan akhirnya menekan kegugupan di hatinya, berpura-pura tenang, oke, tidak bercanda, aku harus pergi. Berbicara, sudah dewasa. Angin malam bertiup, dan perahu meliuk-liuk di lautan awan. Temperamen yang halus dan tidak terikat serta wajah yang cantik dan menawan begitu indah sehingga tidak dapat digambarkan dengan kata-kata. Mau kemana, mau saya antar? Suyi bertanya. Mata Sining berkedip, dan dia berkata pergilah menemui Luo Tiandu, dia dan aku sedang menjelajahi rahasia kuno di masa awal Tai Huang, dan sekarang kita memilikinya beberapa alis, tidak bisa ditunda. Suyi mengangguk dan berkata, saat kamu butuh bantuan, jangan diam. Sining menutup sehelai sutra biru yang berkibar di telinganya, mengangguk dan berkata, oke. Lagi pula, dia berbalik, sosok anggun dan bangga berubah menjadi pita, dan menghilang ke dalam malam yang luas dalam sekejap. Di atas kapal, hanya ada aroma samar yang tersisa. Suyi berdiri di haluan dengan tangan di belakang punggungnya, melihat ke arah Sining pergi, dan berkata dengan lembut, Su Lao Liu, kamu menggunakan kekuatan sebab dan akibat untuk menyimpulkan bahwa ada sebab dan akibat tersembunyi di antara mereka. Saya dan Nona Sining, bagaimana ini? Apa? Buku sebab dan akibat muncul, dan sebaris kata muncul di halaman, dikatakan pada saat itu, jika memang ada sebab dan akibat antara Anda, itu pasti bukan sesuatu yang bisa saya duga. Suyi berkata dengan lembut ini benar-benar aneh. Dari saat saya bertemu dengannya hingga sekarang, tampaknya ada pemahaman diam-diam yang tidak dapat dijelaskan. Apakah itu dalam pikiran atau ketika melakukan hal-hal lain, mungkin hanya ada pandangan, tindakan yang tidak disengaja. Anda dapat mengetahui apa yang dipikirkan orang lain, dan tidak ada yang lebih baik dari itu. Buku sebab akibat, punya hati. Hehe, sepertinya kamu naksir seseorang. Suyi tersenyum dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu hanya harta, bagaimana kamu tahu ini? Kitab sebab akibat. Suyi terdiam sejenak dan menghela nafas, yang paling aku khawatirkan sekarang adalah jika ada garis sebab dan akibat antara aku dan dia, sulit untuk mengatakan apakah itu berkah atau kutukan. Kitab sebab akibat, kata cinta adalah kata yang paling tidak bisa dipahami, dan juga bisa dianggap sebagai bencana. Liku-liku, kamu, hati-hati. Suyi menyesap anggur dan tidak menunjukkan komitmen. Di malam yang sama, di tepi sungai yang deras, Sining berdiri di sana, diam. Dia mengingat kembali adegan pertemuannya dengan Suyi malam ini, dan emosi di hatinya seperti sungai pasang surut yang panjang ini, yang tidak bisa ditenangkan. Buku sebab dan akibat pernah menyimpulkan bahwa tampaknya ada garis sebab dan akibat antara saya dan rekan Taois Su yang telah ditutup-tutupi. Benar. Sining sedikit ragu. Mungkin aku terlalu banyak berpikir. Untuk waktu yang lama, Sining menghela nafas. Di malam yang jauh, Luo Tian datang Aning, kenapa kamu di sini? Apa yang Suyi katakan? Pergi ke Peach Club lagi. Sining menggosok alisnya dan berkata, apa hubungannya semua ini denganmu? Ayo pergi. Berbalik dan pergi, terlalu malas untuk menjelaskan apapun. Dari awal hingga akhir, Luo Tiandu bahkan tidak memandangnya. Luo Tiandu. Dia menghibur dirinya di dalam hatinya, Anning tidak memperlakukanku sebagai orang luar, makanya dia begitu tidak terlihat. Kalau saya jadi orang lain, mungkin saya tidak akan diperlakukan seperti ini oleh Anning. Berpikir seperti ini, dia disegarkan dan dikejar. Satu hari kemudian, malam, Suyi akhirnya memasuki Lingzhou. Lingzhou, yang dikenal sebagai jantung dari 49 benua di negeri dongeng, juga disebut Bumi Tengah di era Tai Huang. Sebelum zaman keabadian,
pengadilan abadi pusat yang mengatur tatanan dunia keabadian didirikan di Lingzhou. Di pagi hari lusa, Anda dapat tiba di Gunung Suci Lingqiao. Su Yi diam-diam menghitung jarak, dan berencana mencari kota untuk berjalan-jalan sebelum gelap, dan omong-omong, mendirikan restoran, mencuci debu di rumahnya tubuh, dan menjadi baik istirahatlah. Tapi saat dia sedang berjalan di atas gunung kuno dan primitif, seorang biksu dengan kulit pucat dan bambu kurus muncul di jalan di depan. Dengan kata lain, pihak lain sudah menunggu di sana. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.